Tuhan pujian kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berjaya. Mari bersama-sama katakan. Amin. Cek. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Oke, saya percaya pada malam hari ini berkumpul di tempat ini semua karena anugerah dan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sudah bisa meluangkan waktu di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti komsel kami sebentar. Dan sebelum kami mulai komsel pembuatan sabun, nanti kita harus terlebih dahulu mendasarinya dengan firman Tuhan. Amin. Karena segala sesuatu yang kita sampaikan itu kalau tidak didasari dengan firman Tuhan akan sia-sia. Betul kan? Ya, jadi apapun yang kita perbuat itu harus didasari dengan firman Tuhan. Pondasinya harus firman Tuhan biar kuat. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Margi sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman di sini, dan saya percaya ini ya suatu kehormatan buat saya. Terima kasih, Pak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kita meminta pengurapan dari Tuhan. Kita percaya bahwa kita ini manusia yang lemah, tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini kami masih boleh dikumpulkan di tempat ini ya Tuhan, untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Engkau tuntun mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, agar apapun yang Hamba katakan boleh menjadi pedoman buat kehidupan kami lepas pribadi Tuhan. Bapa di surga, urapi kami satu persatu di tempat ini Tuhan, agar apapun yang Hamba katakan ya Tuhan bisa masuk dalam akal pikiran kami Tuhan, dan bisa kami hidupkan dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasalnya yang ketiga. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Amin. Amin. Saya akan membaca ayatnya yang genap dan Bapak Ibu baca surat ayatnya yang ganjil. Kasih dan damai, dan akhirnya hendaklah kamu semua setia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah takut membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena begitu. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauh yang jahat dan melakukan yang baik. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Itu firman Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini dari perikop dari firman Tuhan ini yang kita baca dan kita dengar pada malam hari ini, saya akan memberi tema mengasihi sesama diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, mengasihi sesama diberkati Tuhan. Amin. Oke, yang pertama itu adalah saling memahami satu sama lain, saudara. Gimana kalau kita dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat itu, kalau kita tidak saling memahami satu sama lain, bentrok nggak kira-kira?
bentrok ya pasti. Jadi itu pentingnya dalam ayat 1 itu berkata, dan akhirnya hendaklah kamu semua setia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ya kan? Jadi kita itu harus saling memahami kalau ada teman kita yang wataknya kayak gini, oh dia emang kayak gini gitu. Kalau kita balasnya dengan cara begitu juga, oh enggak ada damainya, enggak ada kasihnya gitu. Oke. Kasih yang kedua itu memberkati, bukan membalas dengan apa yang dia lakukan kepada kita. Betul nggak? Tuhan Yesus bilang, berdoalah bagi yang mencacimu. Ayat 9 itu berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan, tapi balas dengan kebaikan. Atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Oke, semua di sini mau memberkati? Mau? Oke, besok tentang kalian ke rumah biar saja. Kita berdoa saja. Amin. Ada yang berani? Angkat tangan. Berani memberkati kalau ada yang mencaci maki kita? Oke, imannya luar biasa Pak Pendeta. Oke, yang ketiga itu menjaga lidah dari perkataan kotor. Kasih itu menjaga lidah dari perkataan kotor, betul nggak? Kalau kita bilang, oh saya mengasihi kamu kok, tapi ngomongnya jorok, kira-kira itu kasih nggak Bapak Ibu? Enggak. Ayat 10 coba baca. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapannya yang menipu. Iya kan? Ngana mau hari-hari baik tapi ngana nipu, ngana bersedara. Aduh. Saya pakai bahasa apa? Ya. Kita mau lihat hari-hari kehidupan kita itu baik, tapi kok ucapannya menipu, kotor, jorok, itu kira-kira bisa disebut kasih nggak? Enggak. Iya. Oke, yang keempat itu menjauhi kejahatan. Kalau dibilang kejahatan itu paling banyak ya. Betul nggak? Apalagi kejahatan di dunia ini enak-enak nih. Dosa ada yang nggak enak nggak? Dosa ada yang nggak enak nggak? Nggak ada. Nggak ada dosa yang nggak enak. Enak semua Bapak Ibu. Atau ada dosa yang enak? Nggak enak. Ada nggak dosa yang nggak enak itu? Enak semua kan Bapak Ibu? Makanya dengan hadirnya dosa kita banyak pergumulan. Kita makin cinta sama Tuhan. Dosa itu kayak masalah gitu sama Tuhan. Dosa itu adalah sebuah tembok pembatas antara hubungan kita dengan Tuhan. Makanya harus dirobohkan atau dibangun lebih tinggi lagi. Dosa itu sebagai tembok pembatas antara kita dengan Tuhan. Kita tidak terkoneksi dengan Tuhan karena ada dosa. Nah, kira-kira Bapak Ibu, itu dosa itu mau kita bangun setinggi-tingginya atau mau kita robohkan? Haleluya. Nah, itu yang dimaksud dengan kasih itu. Kita harus berani melawan kejahatan, menjauhi kejahatan yang kita elus-elus, kesayang-sayang tiap hari itu. Dan itu mari kita contohkan kasih kepada sesama kita lagi. Jangan dulu kepada Tuhan. Ya. Sebaliknya juga, kalau kita mengasihi Tuhan, terus kita tidak mengasihi sesama kita, apa gunanya disebut kasih, betul nggak? Nah sebaliknya juga Bapak Ibu, kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan, orang manusia lihat kamu dari buahnya. Sikap dan kelakuan kamu terhadap sesama kamu itu yang dilihat. Orang nggak lihat yang kamu saat berdoa nggak tahu, kamu berdoa sendiri di kamar nggak tahu, betul nggak? Tapi buah dari kelakuan kamu itu dapat dilihat oleh orang lain.
cara melakukan sesama kamu gitu. Sesama kita manusia gitu. Ya kenapa saya ambil tema ini tentang mengasihi, karena rata-ratanya saya akan bagikan firman ini kepada orang-orang yang sudah tua juga, itu kepada orang-orang tua semua, karena mengasihi itu netral, nggak kayak anak muda, nggak kayak orang tua, tapi netral, sama-sama. Kasih itu kita sama-sama memerlukan kasih, dari yang tua sampai yang muda, dari yang muda sampai yang tua itu butuh kasih, betul. Dan kenapa saya bawa ini di sini? Karena kami bersama tim di sini PKL kurang lebih 1 minggu. Dan kalau seandainya kita tidak membawa kasih dan damai di tempat ini, apakah kami layak diterima? Enggak kan? Yang ada kita barusan udah diusir pulang, balik ke Medan. Kalau nggak ada kasih gitu. Dan itu seberapa pentingnya kasih dalam kehidupan kita itu Bapak Ibu, sangat-sangat penting. Betul nggak? Jangan kita hanya ngomong, tapi tindakannya itu yang harus dilihat orang. Tapi bukan berarti kita itu kayak orang Farisi ya, beribadah cuma dilihat orang. Bukan itu yang maksudnya. Tapi cara kita memperlakukan sesama kita, cara kita menghormati sesama kita, itu yang namanya kasih. Betul nggak? Dan saya percaya kalau kita mengasihi sesama kita itu ada berkat besar yang Tuhan janjikan. Coba lihat ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Berarti kalau kita tidak tahu mengasihi orang lain, biar kita mau berdoa, mau sujud gimana pun, kalau nggak ada tindakan kasih buat sesama kita, buat keluarga kita, teman-teman kita, orang tua kita, kalau nggak ada yang namanya kasih, percuma. Bilang sama saya, percuma. Iya, percuma. Percuma kalau nggak ada kasih. Nah, penyebab utama itu karena saya ikut banyak di orang tua. Walaupun saya belum berumah tangga, mungkin ya sedikit paham lah saya itu. Karena saya juga punya bapak ibu, saya punya bapak, saya punya ibu juga ya pasti ya. Nah, konfliknya itu karena kurang mengasihi itu dari keluarga kita, betul nggak? Orang tua, bapak-bapak sama ibu saya itu bertengkar itu karena apa? Karena kurang mengasihi, betul nggak? Dan kenapa di sini Petrus tulis kasih dan damai judul perikopnya? Karena itu tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak ada kasih, tidak ada juga damai. Kalau Anda tidak mengasihi, berarti tidak ada perdamaian gitu. Betul nggak? Tidak ada damainya, berantakan kalau kita tidak menghidupi kasih dalam diri kita. Saya juga dulu kalau dibilang, kalau latar belakang saya, kalau saya mau lihat ke belakang itu ya buruk banget, latar belakangnya nggak jelas. Saya juga dulu kurang ajar, tapi kenapa saya bisa ada di sini? Itu semua karena Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke Bapak Ibu, terutama buat yang sudah berumah tangga itu harus saling mengasihi ya. Itu namanya, kalau ke orang tua itu kan ada 4 macam kasih. Yang pertama itu spurgi, itu kasih. Yang pertama, yang kedua itu kasih filia atau video. Dan yang ketiga itu ada namanya kasih eros. Dan yang contoh buat yang sudah berumah tangga itu adalah kasih eros. Itu adalah suatu yang romantis gitu. Kasih yang romantis buat sepasang suami istri lagi, itu namanya kasih eros. Bilang sama saya, kasih eros. Ya, kasih eros itu adalah hubungan antara suami istri yang saling mengasihi. Kalau tidak ada kasih dalam hubungan suami istri, apakah bisa langgeng? Bisa nggak? Bisa aman-aman aja?
tiap hari. Perang dunia ketiga, keempat. Perang dunia keempat tiap hari kalau nggak ada kasih gitu. Jadi kita bersyukur kalau kita punya kasih dalam diri kita itu, kita harus bersyukur saudara. Kasih itu tidak cemburu, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Berapa penting sih kasih dalam kehidupan kita? Saya saja kata beberapa yang saya sebut. Pokoknya kalimat pertama yang saya sebut sudah ada kasihnya, betul nggak? Setelah saya naik ke sini, kalimat pertama yang saya sebut itu sudah ada kasihnya. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Kita diberikan sesuatu sama kami, diberikan kendaraan oleh Bapak Majelis. Terima kasih, ada kasihnya semua. Antara kita itu manusia, sesama manusia itu ada kasihnya. Jadi penting sekali kasih dalam kehidupan kita manusia, betul nggak Bapak Ibu? Penting banget. Kalau nggak ada kasih, kalau dalam kehidupan suami istri ada satu cerita kayak gini ya. Istrinya itu ada suatu cerita suami sama istrinya. Suaminya pergi pulang malam gitu. Suaminya pergi pulang malam, terus istrinya curigaan. Dia bilang, Pak, dari mana sih? Kok pulangnya malam terus gitu? Dan satu dari ketemu cewek lain, kata istrinya gitu. Kata suaminya gitu. Mana tidak ada cerita dari dulu itu kalau pemancing itu kalau ikannya sudah dapat dia tidak akan buang umpan lagi kan? Oke, emang saya ikan, kata istrinya gini. Besok malamnya lagi suaminya keluar, giliran pulang lah dia ke rumah malam, pintunya digembok sama istrinya. Pintunya digembok sama istrinya, dia bilang gini, buka pintunya, aku mau tidur katanya. Dari dulu sampai sekarang gak ada ceritanya nelayan tidur sama ikannya katanya. Betul gak? Jadi itu perlunya hati-hati wanita untuk menjaga lidah kita, jangan asal ngomong aja. Ngomong itu pakai kasih. Bahkan ada orang yang berkata begini kalau dalam kehidupan itu, kamu jangan lihat saya dari luarnya ya, benar-benar itu. Tapi hati saya baik kok. Saya cuma luarnya kayak gini gitu. Saya kelihatannya sombong, kelihatannya yang gak peduli sama orang, itu luarnya doang. Tapi dalamnya saya baik, omong kosong. Bilang sama saya omong kosong, tipu. Ya, itu firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut itu terpancarnya dari hati. Ya iya, jangan bilang luarnya baik, hatinya. Jangan bilang luarnya tidak baik, tapi hatinya baik, itu kosong. Betul nggak? Karena firman Tuhan bilang itu apa yang keluar dari mulut itu terpancarnya dari hati. Maka betapa pentingnya kita itu untuk menjaga hati. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Penting banget Bapak Ibu untuk menjaga hati. Kalau hati kita tidak terjaga, kasih gak akan hidup, betul nggak? So, kasih itu datangnya dari hati. Dalam dunia berpacaran aja, kalau orang gak jatuh cinta, gak akan gak akan jadian gitu, gak akan bersama. Masa orang gak ada perasaan, gak ada yang namanya cinta-cinta, kok tiba-tiba langsung nikah, ngono. Gimana itu? Ya Bu. Ya, jadi betul pentingnya bisa menegaskan di tempat ini juga, betul pentingnya kita mengasihi. Saya dulu bukan orang baik-baik gitu, tapi saya dididik untuk menjadi orang yang baik, bahkan lebih baik lagi. Saya di Jogja itu baru kurang lebih 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Tapi perubahan saya itu dilihat orang. Saya bisa berbicara, dihormati orang, dihargai orang. Kalau dulu mana ada, tidurnya jam 7 pagi,
banknya jam 5 sore, lanjut nongkrong di bengkelnya jam 7 malam sampai pagi. Kerjaan saya gitu aja, mabuk-mabukan, merokok jalan gak jelas, gak mau dengerin orang tua. Tapi karena Tuhan saya bisa berubah. Saya percaya kalau Tuhan bisa pakai Paulus yang kurang ajar itu membunuh orang, Tuhan juga bisa pakai saya. Itu. Jadi kita jangan lihat dari latar belakangnya. Apa yang sudah kita lewati, ya udah lewat aja. Yang terpenting itu bagaimana cara kita mengasihi sesama kita ke depannya. Bagaimana perubahan dalam diri kita itu terjadi. Semua itu karena Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sudah boleh hadir pada malam hari ini. Mungkin ini saja bisa saya bagikan, bisa saya sharingkan untuk Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kau tetap ajarkanlah kami bagaimana cara kita mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri Tuhan. Karena buahnya dari kami mengasihi sesama kami Tuhan, itu artinya kami juga